Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Catherine Elizabeth yang akan menjadi pembawa acara Anda dalam 1 jam ke depan. Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Rudi. Selamat pagi, Pak Rudi. Selamat pagi Katrina, Selamat apa pagi. kabar? Baik. Bapak apa kabar, Pak? Saya selalu baik. Selalu baik. Kan kita selalu optimis. Selalu optimis. Kenapa tuh, Pak, kan selalu optimis? Ya, karena kan dalam hidup ini ya, kunci kita untuk bisa selalu berhasil itu adalah optimis. Oh, begitu. Ya kan, apa namanya? Kalau kita dasarnya tuh optimis, ya kan? Itu Katrina kira-kira. Apakah dengan cara Bapak dengan berpikir optimis ini adalah salah satu cara Bapak mencapai semua keberhasilan Bapak di tahun 2020 kemarin, Pak? Ya, jadi kan kalau kita bicara tantangan, masalah itu pasti ada kan. Nah, memang tahun 2020 itu kan cukup berat lah buat kita semua. Iya, betul sekali. Nah, waktu kita berpikir optimis itu, keluarlah ide-ide. Jadi waktu awal-awal pandemik itu, keluarlah ide saya, oh kenapa kita nggak bikin live untuk promotion JLBK ini, Betul. ya kan? Jadi kebetulan teman-teman dari Presiden TV sudah eksis waktu itu. Udah kita kolaborasi aja, saya bilang. Jadilah terus berkelanjutan sampai tahun kemarin selesai, akhir 2020 kita ternyata cukup sukses sekali, ya kan, di acara itu, di event itu. Bagaimana respon dari tenant, respon dari tamu-tamu yang kita undang itu semuanya cukup support, ya kan. Mereka berpikir ya memang kita semua akhirnya kan mau nggak mau mesti menjalani yang new normal bisnis sekarang betul ini, sekali. ya kan. Gitu sih Katrina. Begitu, Pak. Jadi dengan adanya, maksudnya dengan peluang yang sangat sempit sekali, ternyata ada suatu hal yang dapat buat industrial bisnis Bapak berkembang gitu ya, Pak? Ya, jadi kan kalau bicara peluang, itu kan seperti momentum. Yes, betul. Momentum itu kan nggak bisa diulang nggak bisa diulang lagi. Yes, betul. Nah, momentum itu seperti keputusan yang tahun lalu kita ambil untuk bisa ngadakan live promotion itu kan nggak mungkin diulang tahun ini lagi gitu. Suddenly hari itu atau ya udah forget it, ya kan. Ternyata itu menjadi semacam kick off, starting dari promotion digital kita JLBK Industrial Estate, ya kan. Kalau boleh dibilang waktu kita starting dengan Presiden TV the first webinar itu, belum ada yang memulai itu, ya kan. Mungkin nanti audiens bisa cek di YouTube channel JLBK Industrial Estate, the first time ya kita coba itu mungkin nggak ada yang mulain, Iya, betul. ya kan. Mungkin itu juga boleh kita launch lagi tuh, ya kan. Nah, itu yang kunci dari optimisme itu. Kalau waktu itu misalnya nih, sayanya pesimis ya, Yes. dan semua pesimis, wah ada virus baru nih, kita nggak bisa ngapain, selesailah semuanya. Yes, betul. Ya kan? Ternyata tidak ya. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Dan ternyata gini loh, yang menariknya, waktu virus ini dimulai sekitar bulan Maret, kita semua panik, ribut dan segala macam. Yes, betul. Loh, kita udah bisa lewatin loh 2020, Iya. ya kan? Jadi ini apa namanya, kuncinya di sana, ya gitu ya Katrina. Jadi saya juga belajar bagaimana kita tahun lalu itu begitu fight, tapi dengan keoptimisan kita dan kegigihan kita semua ini sebagai suatu tim,
kita bisa apa ya, menempatkan GBK Industrial Estate itu tetap di posisi yang pertama, ya kan, di kawasan betul, industri. betul. Itu Katrina kira-kira. Jadi dengan cara begini juga Bapak bukan cuma menyentuh bagian-bagian yang awam saja ya, maksudnya atas saja, tapi juga menyentuh bagian-bagian anak muda seperti mungkin yang milenial, yang dimana memang di era digitalisasi seperti ini, di globalisasi seperti ini, sosial media ataupun platform-platform sosial media yang lainnya seperti YouTube juga sangat membantu juga kan ya Pak? Ya, memang. Jadi itu saya cuma mengencourage anak-anak betul. muda nih. Nah, bagaimana kita bisa survive dalam situasi yang seperti kemarin itu dan menjadi leaders, ya kan? Menjadi market leading itu tidak mudah, ya kan? Betul sekali. Perlu suatu effort yang luar biasa. Effortnya itu kan bisa dari internal kita di GBK Industrial Estate sendiri maupun kita keluar. Jadi waktu tahun lalu itu benar-benar momentum yang luar biasa dan mungkin kita bisa rasakan di tahun ini, ya kan? Betul. Jadi karena market yang kita touch itu berlapis-lapis ya, karena mulai gitu. Sebenarnya memang ide awalnya cuma untuk channel GBK. Ternyata ya responnya tuh bisa dari milenial juga semua. Yes, betul. Dan mereka juga kaget semua, surprise kan. Loh kok GBK tuh bisa seperti ini gitu kan. Oh ternyata seperti ini gitu ya. Dan ada juga yang mungkin belum tahu sebelumnya, tahun-tahun sebelum pandemik ini nggak tahu GBK Industrial Estate atau GBK, loh mereka sekarang tahu loh. Ya kan? Oh ternyata ada kawasan industri seperti GBK loh. Sampai keluar. Ya kan? Kita pernah dapat respon dari Malaysia, dari Singapura. Oh, GBK Industrial Estate itu ternyata seperti ini loh. Settle-nya tuh bagus sekali gitu. Jadi itulah ya kan yang betul. jadi dengan dengan adanya pandemik ini ternyata informasi itu bisa lebih cepat sampai dan bisa dibaca oleh semua lapisan. Yes, betul. Kalau dulu kita pameran nih, yang datang itu aja. Kalau dulu udah ujung-ujungnya duit, ini itu aja ya. Datang dia lagi. Tapi sekarang nih ya, dengan adanya kita bisa webinar konsisten setiap minggu 2 kali ya, dan segala macam itu, kita tuh bisa apa namanya ya, bisa menjangkau, reach ya, market yang seperti itu Katrina, ya kan? Ya seperti sekarang kan saya di interview sama milenial nih. Iya, iya saya kalau milenial pemirsa. Ya. Jadi saya juga sih sebenarnya salah satu kaum milenial yang sangat excited Pak dengan GBK Industrial sendiri karena saya juga jujur nih ya Pak, saya juga baru mengenal tentang GBK sendiri. Oh ternyata konsepnya seperti ini, oh ternyata pembangunannya seperti ini, yang dimana saya tidak pernah menyangka bakal sebesar ini gitu loh. Saya maklum ya, saya dengan kaum milenial yang sepertinya lebih fokusnya mungkin tidak terlalu ke industrial, tapi ternyata banyak hal-hal menarik, banyak juga suatu yang tidak pernah saya duga ternyata di GBK Industrial sendiri gitu. Nah coba saya tanya balik sama Katrina. Aduh saya ditanya apa nih Pak? Nah Katrina sebenarnya kan mungkin baru di industrial business ya betul. kan. Nah terus melihat nih ya GBK dengan konsep sebelum pandemik ya, dan konsepnya setelah sekarang Katrina menjalani atau mengikuti tren yang kita buat ini, gimana coba? Ya jauh berbeda sih Pak, karena saya dulu saya sebelum mengenal melihat tahun 2020 GBK Industrial ini, sebelumnya saya kira ya GBK ya cuma itu aja gitu, dan memang tidak ada perkembangan, tidak ada GBK cuma di situ aja gitu, maksudnya tidak ada perkembangan yang signifikan gitu. Tapi setelah yang 2020 ini, setelah dipublish dengan dari YouTube, dengan sosial media, ternyata GBK ini nggak diam loh, nggak cuma stuck di situ-situ saja, ada perkembangan, ada continuing yang terjadi di GBK Industrial sendiri. Dan ternyata saya selama ini seperti ini, dan ternyata sangatlah luar biasa gitu. Sampai maaf nih saya mention nih Pak, Bapak juga udah menang banyak ya Pak dalam awards juga. Yang terbaru ini juga menang di Best Industrial Estate Development
juga sama di Best Industrial Developer, yang dimana wah ternyata Jababeka nggak stuck di situ saja. Ternyata Jababeka terus berkembang walaupun di tengah pandemik seperti ini. Ternyata ini menjadi starting point buat Jababeka sendiri, begitu ya Pak? Ya, jadi kan itu benar sekali yang Katrina sampaikan ya. Jadi ini kan curhat dari milenial. Iya, curhat dari anak 21 tahun. Ya, makanya. Jadi konsep Jababeka yang sebelum pandemik ini masih kaku ya, quote unquote kaku. Iya, betul sekali. Nah, dengan sekarang Sambil nyeruput ya Pak. Sekarang kita kan judulnya Coffee Corner nih, Coffee Corner. Coffee Talk, iya betul. Nah, jadi dengan konsep yang kita mau rubah karena adanya pandemik ini, itu kita mau menjangkau semua market level. Ya, jadi jadi apa yang disampaikan oleh kita punya founding father, chairman kita, bahwa kita harus berubah dan bisa langsung beradaptasi, itu benar-benar kita coba implementasikan di Jababeka Industrial Estate ini. Karena susah ya, kita bicara kawasan industri itu pasti kaku, quote unquote Yes, betul, iya betul sekali. Nah, bagaimana Pak. nih Jababeka Industrial Estate bertransformasi menjadi sebuah kota, ya, kota yang lengkap itu, yang kita quote unquote juga tidak kaku. Yes, betul. Jadi kawasan industri yang bisa bertransformasi dengan dilengkapi oleh fasilitas perumahan, ya, komersial, fasilitas untuk entertainment, ada mall, ada hotel, rumah sakit, pendidikan, semua itu luar biasa sekali. Ya kan, perubahan transformasinya menjadi sebuah kota. Ya, jadi ini dan kita bagaimana merubah image-nya itu menjadi lebih friendly lah gitu, ya kan. Cara gimana? Caranya kita mesti merangkul generasi milenial yang sudah menguasai kira-kira 60-70% dari market yang ada sekarang ini ya. Yes. Ini terbukti dengan adanya misalnya menjamurnya startup untuk online shopping, ya. Ya, betul sekali. Startup untuk bisnis, ekonomi, semuanya itu adalah menunjukkan bahwa generasi milenial ini sudah mulai mengambil alih sebagian porsi generasi kolonial, Ya kan? Nah, generasi kolonial ini bagaimana mereka bisa berubah? Nah, mereka harus bisa mengikuti arusnya generasi milenial, karena pasar sekarang ini dengan pandemik ini dipercepat untuk industri 4.0 high tech itu 6 tahun sampai 10 tahun di depan, ya kan? Jadi ini yang menarik. Jadi kenapa Jababeka Industrial Estate sekarang lebih fokus ke arah industri 4.0, Internet of Things, IoT, Artificial Intelligence, ya. Yes. Dan ini yang kita mau tularkan ini semua itu ke generasi milenial juga, ya kan. Jadi kalau saya bicara begini, mudah-mudahan generasi yang seperti Katrina ini mengikuti, ya kan, dan bisa merubah persepsinya. Oh, Jababeka Industrial Estate tuh ternyata lebih lebih friendly, lebih bisa menerima kemauan atau berarti adaptif ya, adaptif gitu. Ya, itu kira-kira Katrina kan. Iya. Jadi saya mau nanya lagi nih Pak, dengan 2020 kemarin gitu kan, banyak partner-partner, banyak tenan-tenan gitu. Apakah partner-partner ini dan tenan-tenan Bapak, misalnya sama ini partner-partner Bapak, itu ikut membantu dalam pencapaian Bapak sama ini? Ya, jadi kami juga sangat berterima kasih kepada semua customer di Jababeka Industrial Estate, ya, kepada semua tenan-tenan, bagaimana supportnya mereka itu luar biasa sekali kepada Jababeka. Walaupun dalam situasi yang sangat sulit, mereka tetap support, ya, tetap memberikan masukan, memberikan motivasi kepada kami semua, sehingga kami itu sebagai sebuah kawasan industri ini bisa survive dan bisa melewati tahun 2020, bahkan mungkin seterusnya ya. Jadi tidak ada artinya sebuah kawasan industri itu tanpa support dari customer-nya. Yes. Ya kan? Demikian juga customer itu memerlukan support dari kawasan industri, ya kan, supaya kita bisa tumbuh bersama-sama, berkolaborasi. Keywordnya sebenarnya sekarang tuh kolaborasi, Katrina. Yes. Ya kan, keywordnya itu.
Jadi waktu dulu mungkin misalnya saya ketemu customer A, wah mesti arrange meeting susah sekali kan. Ternyata sekarang lebih mudah, ya kan. Jadi ini yang namanya momentum untuk bisa bersama-sama melewati fase terberat ya dalam ekonomi kita. Kan ini kan bukan bicara Indonesia aja tapi secara worldwide. Yes, betul. Seluruh dunia mengalami yang namanya pandemik ini, dan bagaimana impact-nya ke ekonomi itu luar biasa Luar sekali, biasa, ya, ya kan? sangat luar biasa. Jadi kalau kita bicara, jangan bicara kawasan industri deh, kita bicara warung Tegal, Warteg ya. Iya betul. Yang paling Sampai- kecil-kecil aja ya Pak. Ya kan juga kena impact daripada ini semua. Yes, gitu. betul. Jadi kami itu sangat berterima kasih sekali dengan Canon juga, bagaimana juga kami waktu awal-awal pandemik ini ya Katrina, kita mengadakan disinfektan gratis ya, pembagian masker, kita berkolaborasi dengan pemerintah semuanya untuk bisa membantu Tenan supaya bisa Terus berkembang ya. Ya, terus berkembang dan bertransformasi. Yes. Ya kan? Jadi Suka nih saya bertransformasi. ya, bertransformasi. Kenapa? Katrina mesti bertransformasi, saya juga mesti bertransformasi gitu kan. Jadi Betul. kayak kupu-kupu. Sekarang berubah nih. Kita Dari polanya berubah kan. iya, Pola betul. bajunya, pola ini semua berubah. Yes. Jadi yang tahun dulu mungkin Katrina tahun 2019 atau sebelum-sebelumnya melihat banyak bisnis-bisnis yang sudah jadi primadona. Sekarang itu berubah semuanya. Yes. Ya. Contoh paling simpel tuh sebenarnya mengenai mobil listrik. Ya, jadi kita udah singgung. Mobil listrik ini sebenarnya mesti 5 tahun lagi mungkin kalau di launch. Karena pandemik ini, ya kan, bagaimana semua berlomba-lomba untuk menciptakan mobil listrik, ya kan? Yes. Karena efisiensi segala macam ya. Jadi ini terobosan baru lah Katrina. Jadi karena tuntutan dari balik lagi ke milenial, generasi Yes. milenial. Ya, ini yang menarik lah jadi yang terjadi sekarang ini, ya, Katrina. Yes, betul. Menurut Bapak sendiri untuk tren di tahun sekarang, tahun baru 2021 tentang industrial business bagaimana Pak? Ya, ini juga menarik ya pertanyaannya. Jadi yang saya tadi sampaikan bagaimana perkembangan teknologi itu dipercepat 6 tahun sampai 10 tahun depan, ya kan? Termasuk teknologi sekarang ini loh, teknologi Zoom segala macam, yang webinar dan Google Meet, itu kan sebenarnya teknologi yang mungkin dipakainya 6 tahun lagi mungkin ya. Yes, betul. Karena sebelum pandemik saya ketemu Katrina, halo Katrina, di mana? Ketemu langsung. Iya, langsung meeting ya, Iya. langsung face to face. Sekarang mungkin nanti 5 tahun lagi Katrina udah sibuk kan di presenter. Amin. Mungkin kita mesti waiting list nih sama Katrina. Amin Pak, amin. Ya, jadi- Terima kasih. Jadi tapi kalau kita pakai Zoom meeting, Ya. anytime saya bisa ketemu sama Yes, Katrina. betul sekali. Nah, maksudnya Yang itu. jauh jadi didekatkan gitu Ya. ya Pak. Jadi ini kami dari American Industrial Estate itu sudah mulai memikirkan bagaimana kita tahun ini tuh akan melaunch. Sebenarnya tahun lalu ya, cuma karena pandemik semuanya dipospon. Tahun ini kami akan berencana untuk melaunch produk-produk baru yang namanya Smart Factory. Oh, Ya. Smart Factory. Terus kita akan melaunch yang namanya kawasan industri, klaster-klaster. Misalnya ya contohnya kawasan industri halal, kawasan industri biotech, kawasan industri high tech ya. Jadi kita mau coba untuk merubah image JBK Industrial Estate itu dari yang konvensional masuk ke era digitalization. Jadi Ya kan? semuanya langsung mengikuti Ya, jadi digitalisasi. supaya karena yang tadi kita bicarakan transformasi itu, Yes. kalau kita nggak mulai dari sekarang, ya kan, pihak lain, negara lain akan mulai dulu. Ini persoalannya siapa cepat. Ya, Yes, saya ulang lagi, betul, momentum, ya kan. Momentum itu nggak bisa diulang, ya kan. Jadi ini yang kami lakukan. Kami juga mohon support dari semuanya. Mudah-mudahan preparation yang sudah kita lakukan selama ini tahun lalu 2020 kita bisa lancar semuanya tahun ini ya. Amin. Kita juga mau launch kan phase 9 kira-kira luasnya 300 sampai 400 hektar. Amin. Ya kan? Itu supaya jadi kalau saya sebenarnya
bicaranya sebagai kick off ya, start daripada new business gitu, new era, new normal business gitu kan. Jadi yang dulu kita bicara selalu produk-produk yang konvensional, sekarang kita sudah rubah, bertransformasi ke arah-arah itu. Kak Tina. Itu kita akan coba tahun ini, ya kan? Dan kita sangat optimis, ya. Balik lagi nih kata optimis lagi. Iya, nggak apa-apa Pak. Jadi optimis itu ya, kenapa kita optimis? Karena gini ya, karena tahun 2020 itu kita semua tuh ekonomi sudah jenuh. Jenuh Yes. kenapa? Jenuh semuanya kan semua work from home. Yes, ya kan? betul. Work from home semuanya nunggu gitu ya, nunggu karena ada pembatasan-pembatasan. Demikian juga kita punya ekonomi semuanya ya, itu dibatas-batasin semua. Itu seperti bendungan yang pasti akan quote unquote jebol. Nah waktu ini jebol ini, kita prediksi tuh mungkin semester 1 ini atau semester 2 2021. Nah ini kita udah siap dalam arti kita menampung, ya kan, menampung bisnis-bisnis line of bisnis baru yang akan berkembang cepat, ya kan. Jadi kalau bicara kesulitan pasti ada opportunity, Betul. ya kan. Nggak semua line of bisnis itu mengalami keterpurukan. Ada beberapa line of bisnis yang mengalami malah kenaikan omsetnya maupun salesnya. Nah ini dua kemungkinan. Yang pertama itu memang mereka punya bisnis yang memang sudah sesuai dengan keadaan pandemik itu. Yes, betul. Misalnya farmasi, Ya. food and beverage kan. Itu karena pandemik ini mereka ada quote unquote keuntungan lah gitu kira-kira ya, untuk bisa take off. Yes. Yang kedua itu yang saya sangat apresiasi adalah yang mau bertransformasi. Jadi Yes. misalnya line of business sebelumnya mereka adalah memproduksi plastik biasa ya, mereka bisa produksi face shield misalnya. Yes, betul sekali. Ya kan? Banyak sekali sih memang Nah, Pak. itu. Betul sekali. Itu yang akan kita mau coba tampung nih, ya kan, di industri baru ini. Nah juga ya kan berkembangnya sangat cepat dan luar biasa deh. Ini karena ada pandemik ini, ya kan. Dunia farmasi pun dari beberapa yang saya interview, mereka tuh berubah, gitu loh. Jadi dari mulai cuman produksi obat-obat seperti obat-obat demam, pilek ya, kan sekarang mereka berubah, ya, yang produk-produk untuk ya karena pandemik ini Yes, atau betul. lain-lain gitu loh. Jadi bisa naik gitu omsetnya. Yes. Ya, jadi gitu kira-kira Kak Tina. Kita JBK Industrial Estate itu selalu akan berupaya untuk beradaptasi deh dengan kondisi pasar sekarang ini. Ya, kita optimis karena saya sangat mengagumi Ibu Sri Mulyani ya. Apa yang dia katakan itu selalu konsisten, Yes. ya kan? Dan saya selalu membaca tulisan dan arahan dari beliau. Kalau beliau bilang ekonomi 2021 ini tumbuh, pasti tumbuh, ya kan? Kalau kita percaya dengan ini, nanti kita tinggal menurunkan poin-poin dari Ibu Sri Mulyani itu ke bisnis kita, ya kan, dalam action plan kita. Gitulah kira-kira, Kak Tina. Jadi lebih ke berani untuk bertransformasi, berani adaptif juga, karena semuanya itu juga akan membangun juga di bisnis Bapak, seperti itu ya? Ya, gitu. Oke, baik. Untuk, saya mau nanya lagi nih Pak, mungkin Bapak ada satu hint gitu untuk smart business yang seperti Bapak mention tadi sebelumnya, Ya, ya. smart factory ya, Ya, kalau ya. saya tidak salah. Nah itu seperti apa sih Pak? Saya sedikit penasaran nih sebagai orang yang milenial nih. Ya. Seperti Ini itu. sebenarnya Terima rahasia kasih. perusahaan. Rahasia. Oh rahasia. Maaf Karena pemirsa kita- tidak bisa saya beritahu. Nggak. Maaf sekali. Saya kasih clue-nya dikit Ya, aja. Karena hint, gini loh. hint. Karena gini, kita mau produk ini menjadi leader Leader. di market, Oke. ya kan? Ya kan, kalau kita bicara dunia otomotif,
Dulu kan, wah ini dikasih depan doang, gelap, ya kan? Yes. Nah, saya kasih kira-kira Smart Factory ini itu akan menjadi sebuah produk yang mengakomodir customer-customer baru kita, sehingga mereka tuh tidak perlu terlalu pusing dengan investasinya dia. Oke. Ya, saya suka sekali menyebutnya gini, investor itu kan bisa investor lokal maupun investor asing. Tapi kalau kita bicara general investor itu tinggal membawa koper aja, bawa koper, masuk ke pabriknya dia, langsung operate. Oke. Karena asumsi kita untuk bisnis-bisnis in the future itu tidak seperti industri seperti sekarang ini. Wah, perlu mesin banyak, ya kan? Perlu ini, itu, ini. Saya rasa mungkin in the future 2 tahun, 3 tahun lagi, bahkan mungkin lebih cepat ya. Itu investor-investor dari luar tuh semua cuma bawa koper yang isinya cuma laptop doang. Karena semuanya sudah robotik. Yes. Semuanya sudah automatic, Yes. ya kan? Jadi automation, robotik ya, karena udah IoT, Internet of Things segala macam. Saya punya sharing dari customer saya bagaimana dia bisa mengontrol factory-nya dia, ya di Batam dari sini, Oh, ya kan? Dia bisa lihat production line dia, dia bisa lihat aktivitas labornya. Dia bisa melihat memprediksi berapa besar produksi dia, target dia capai atau tidak dari Jakarta. Ya, satu, dua, sekarang itu saya punya customer juga dari untuk consumer goods, ya katanya, base-nya di Singapura. Oke. Tapi dia kontrol pabriknya di Indonesia dan dia bisa meng-arrange meeting seluruh dunia dari Singapura. Wow. Jadi dulu kita mesti ketemu, Iya. dia sekarang pakai Zoom meeting, bisa beberapa negara sekaligus. Nah, makanya kami itu mau membuat suatu produk yang seperti ini, sehingga investor itu, ya kan, waktu mereka invest ini, mungkin juga nggak perlu ke sini. Yes, betul sekali. Jadi nggak perlu terbang jauh-jauh gitu ya, Pak. Dan luasannya tuh berubah. Dari dulu yang begitu luas besar-besar, sekarang tuh mungkin kecil-kecil cukup. Karena mereka nggak perlu banyak orang. Yes, betul. Dan mesinnya semua automation, semuanya robotik, ya kan? Nah, jadi saya punya saya baca satu artikel yang ini lucu ya. Yes. Jadi temanya tuh mungkin kita bisa bahas nanti. Industry 4.0 versus Society 5.0. Bisa di-elaborate, Pak, bagaimana itu? Jadi gini saya bilang itu ya. Jadi bagaimana robot ini yang kita takutin itu apa? Menguasai manusia, bukan kebalik loh. Iya, betul. Mestinya manusia menguasai robot, ini robot bisa menguasai manusia. Ya digantikan ya, tenaga kerjanya digantikan robot kerja seperti bahkan partner loh. Ya, kita pernah baca bagaimana di Rusia ada yang main sama robot, ya. Terus di Arab Saudi ada robot wanita yang persis kayak Katrina. Cuman dia nggak punya hati. Iya, betul, karena robot. Ya, jadi dia ngomong di interview, kenapa? Apa yang membedakan you dengan manusia? Satu, dia bilang, saya nggak punya cinta. Yes, betul. I don't have love. Ya kan? Nah, ini saya bilang Industry 4.0 versus Society 5.0. Kita khawatir begitu semuanya serba robotik. Ya, robot itu menguasai manusia. Jadi piramidanya itu tetap yang di bawah, ya, yang di tengah itu robot, tapi yang di atas itu manusia, human, ya, human controlling. Jadi itu yang mungkin nanti kita bisa bahas, Katrina, di session selanjutnya. Oke, siap. Karena coffee corner kita ini kan to be continued terus kan? Yes, betul sekali. Dinantikan pemirsa, makanya marilah beramai-ramai untuk subscribe. Iya, subscribe. Iya. Jangan berpikir Industrial Estate YouTube channel. Jangan lupa subscribe. Sama Subscribe. Data YouTube channel. Yes, betul sekali. Dengan sosial medianya juga, Instagramnya boleh? Ya, Instagramnya silakan.
Iya, Tuh di sebelah 70. yes betul. Jadi memang ini juga salah satu cerita yang menarik. Yes. Kenapa saya berubah masuk ke dunia itu? Bagaimana saya selalu eksis. Yes. Apa Pak yang buat Bapak Ya, saya mau nih jump into that gitu? gitu. Apa yang buat yang mengencourage Bapak untuk akhirnya berani gitu loh? Bagaimana Nah, Pak? itu yang saya bilang tadi saya sampaikan. Pertama optimis. Kedua mau berubah atau lenyap, Oke. ya kan? Itu cuma ini hidup itu pilihan. Yes or no, maju mundur, mau berubah atau lenyap. Nah, saya mengambil keputusan saya mesti berubah. Saya dengan quote unquote nekatnya masuk ke dunia Instagram, Yes. dunia ke digital yang sebenarnya itu belum pernah kita tahu juga. Ya kan saya biasa ilmunya kan trial by error. Yes. Coba sini salah, hapus. Coba salah, hapus. Untung ada archive ya di Instagram ya. Jadi Nah. kalaupun memang tidak suka di postingnya tinggal di archive lagi. Nah itu. Ya. Nah terus saya bisa ngambil keputusan saya eksis di sana. Bagi saya itu sekarang semuanya eksistensi kita di dunia digital itu sangat penting, nomor satu. Yes, betul. Ya enggak? Jadi saya ambil keputusan untuk eksis di dunia digital itu udah mulai berubah, kan? Dari mulai cuman 1-2 followernya, sekarang udah mulai 700. Ya Wow, kan? Nah, itu jadi real followers ya real follower teman-teman loh, kita semua. nggak create. Nggak beli ya. Nggak beli. Betul Nah, sekali. itu bagaimana? Karena saya mencoba ya masuk ke dunia macam-macam, dunia ekonomi, bisnis ya semua. Jadi ini kita sharing kan, ini kan kita bagaimana kita merubah mindset kita itu 180 derajat, ya kan? Supaya apa? Supaya kita bisa masuk ke penetrate di market itu. Yes. Ya kan? Sekarang kita bicara apa? Promosi pameran. Nggak bisa. Ya kan? Kita bicara apa? Ya, betul. Event-event untuk gathering. Nggak boleh. Yes, betul sekali. Ya kan? Dibatasin. Dibatasi. Ya kan? Jadi apa yang unlimited border? Ya ini. Betul sekali. Zoom, Instagram, Facebook, YouTube. Itu unlimited border. Yes, betul. Ya kan? Ini saya senang nih nggak sebut juga kata-kata ini ya border ya. Yes. Border itu pertama unlimited border, kedua cross border. Oke. Jadi ini saya kan cross border nih masuk ke dunia milenial, terus cross border masuk ke dunia digital, ya kan? Yes. Nah ini jadi at the end ya there is no border. Yes, borderless ya jadinya Borderless. Mas. Borderless. Kayak gitu Katina. Iya. Jadi apa namanya? Ini yang saya sangat senang ya. Jadi dan itu sudah mulai banyak juga yang masuk ke sana kan. Betul. Sebenarnya terlepas daripada itu loh, daripada kan dari banyak istilah jadi YouTuber lah, terus apa? Selebgram, influencer. Ya. Yes. Sekarang ini kan viral gara-gara itu kan, gara-gara kita pandemi ini sebenarnya. Yes, betul. Ya. Jadi hint saya untuk bisa kita di 2021 ini survive, kita harus masuk ke dunia digital, promosi digital payment, ya kan? Seperti sekarang kita belajar juga di tim kami ini untuk bisa dari mulai approaching customer itu online, ya follow up online, Yes. closing juga online, digital. Karena kita, ya sorry ya, minta maaf, kita mau orang juga takut, orang ketemu kita juga takut. Kalau seperti itu terus nggak jadi ketemu-ketemu. Ya, betul. Dan kita tidak ada penjualan, Ya, tidak ada pencapaian ya. Ya. Gitu. Apa boleh buat kita belajar sekarang memanfaatkan teknologi ini gitu. Ya gitu Katina. Sangat luar biasa sekali Pak. Ya. Berarti maksudnya kalau dibandingkan dengan yang lain-lain, Bapak berani untuk menjadi pionir Ya. gitu. Jadi garda terdepan gitu Ya. untuk mengambil langkah. Walaupun awal-awalnya mungkin banyak yang underestimate. Ya. Betul sekali nggak Pak? Bener. Iya betul sekali. Jadi kalau saya tuh ya, saya prinsipnya tuh kalau bicara underestimate semua pasti underestimate. Ya kan? Yes. Saya juga sharing nih, ini kan kebetulan juga ada tim Presiden TV ya. Bagaimana kita awal itu
pasti semuanya underestimate. Mana Betul mungkin Presiden TV bisa bikin webinar? Mana mungkin Rudy bisa bikin webinar? Yes, betul. Ya kan? Tapi ya saya terus terang encourage teman-teman semua ini yang masih muda-muda untuk bisa terus maju, ya kan? Kita terobos semuanya. Gitu Jangan loh. pernah takut gitu ya. Jangan pernah takut, jangan pernah takut gagal, kan? Maju terus. Sekarang proven kan? Jadi kalau mungkin audiens bisa lihat, kita ini track recordnya jelas nih. Dari pertama kali kita launch webinar kita di YouTube, Yes. dari mulai mungkin first time itu pasti banyak yang ketawain, Betul. pasti banyak yang komen, ya kan? Entah saya masih kaku atau gimana, tim Presiden TV juga masih baru coba. Nah, coba sekarang kita semua profesional, kenapa? Karena kita sudah belajar kemarin itu. Jadi kalau sekarang ini kita sudah, kalau nggak salah di YouTube itu sudah episode ke-22 tuh. Dan masih banyak lagi kan yang lain. Yes, betul. Nah itu tidak akan terjadi kalau kitanya semua tidak optimis dan tidak berani maju ya. Yes, betul. Kalau kita perang itu istilahnya ya udah maju aja gitu, ya kan? Kita tempur. Nah, terbukti sekarang kita semuanya jadi pemenang nih, ya kan? Nama Presiden TV itu Jawa Kandidat itu diperhitungkan, ya kan? Ini yang sama-sama kita bisa belajar lah, Katrina, Yes, betul. ya kan? Supaya at the end-nya itu ini tuh tetap bisa eksis dan kita bisa lebih maju lagi, ya kan? Mungkin nanti saya juga mau challenge nih teman-teman dari Presiden TV, next-nya tuh mau seperti apa? Ini dari Katrina. Berarti mencari fresh lah, ide-ide yang baru, ide-ide yang Ya. sangat segar-segar gitu ya, Pak. Ini juga salah satu terobosan. Yes. Jadi hari ini sangat berterima kasih sekali sama Presiden TV Ya, Pak. yang Sama-sama. sudah membuat event seperti ini ya. Jadi ini bagus sekali. Saya sangat support, kita sangat support. Ya, saya in the name of Jabodetabek Industrial Estate full support akan event ini dan kita sama-sama Berkembang. kembang terus ya. Yes, betul. Nanti kita bisa-bisa ya nanti ya at the end of 2021 Ya. kita evaluasi the first time episode tuh ya. Iya, di tahun ini gitu. Iya. Wah. Nanti siapa yang menduga nanti dengan mungkin kita saling berkembang gitu ya, Pak, bakal banyak hal-hal yang baru yang mungkin kita nggak pernah duga gitu. Ya, pasti. Yes, betul. Pasti, yakin saya. Karena udah pernah kita alamin yang tahun lalu, Yes. ya kan? Dari pertama kali, saya ulang ini, saya sering mengulang-ulang karena Mengingat kembali memori-memori lama. ini karena apa namanya, mengingat suatu awal yang susah itu ternyata berbuah sukses gitu kan? Yes. Gitu loh. Jadi ini proven gitu loh, bukannya kita bicara satu yang tidak jelas. Ini proven sekali gitu loh. Contoh ya kan, contoh sukses. Yes. Jadi saya berharap one day mungkin nih Presiden TV one day kita bisa punya studio sendiri, Amin. ya kan? Yes. Itu goalnya, Ya. ya kan? Kita bisa lebih berkolaborasi bersama-sama tumbuh, ya kan? Itu Katrina kira-kira. Betul sekali. Sebelum ini untuk ini kan saya banyak punya teman nih, Pak. Saya mau cerita nih. Saya banyak punya teman yang mungkin dulunya pengen awalnya ingin ya udah gue mau kerja di kantoran gitu. Gue mau kerja di corporate gitu kan. Tapi dengan adanya pandemik ini teman-teman saya banyak yang maaf kata tidak mendapatkan pekerjaan, tidak mendapatkan bahkan magang sekalipun gitu, Pak. Jadi akhirnya mereka beralih ke membuat marketing sendiri, maksudnya bisnis sendiri gitu. Saya mau tanya nih pendapat Bapak, apa aja tips-tips mungkin untuk kaum milenial yang mungkin mau memulai bisnis baru ataupun startup baru gitu, untuk mereka tidak pesimis dan lebih mementingkan untuk menaikkan engagement daripada untuk mementingkan estetika. Kalau kita ngomongin sekarang estetika, jadi mereka lebih mementingkan, oh gue pengen terlihat keren gitu, gue pengen terlihat keren daripada mementingkan bagaimana sebenarnya bisnis itu running gitu, seperti itu. Bagaimana Pak? Begini ya, saya cerita dulu nih. Apa bedanya generasi milenial dengan generasi kolonial? Ya, baik.
Kalau generasi kolonial itu memahami bisnis proses. Oke. Jadi misalnya nih, kita makan ayam goreng. Kalau kolonial, goreng gimana ya? Bumbunya apa aja ya? Gorengnya gimana? Pakai apa? Milenial nggak? Ayam goreng datang, wah enak ya. Ini ayam gorengnya enak. Kita bikinin deh ayam gorengnya. Nah itu bedanya. Yes. Akhirnya apa? Akhirnya generasi kolonial itu banyak yang sukses, walaupun tertati-tati, ya kan, bisnisnya. Generasi milenial mungkin langsung naik, tapi hilang. Oh, jadi cuma sebentar Ya, ya? karena tidak memahami bisnis proses. Oh, yes, Ya kan? betul. Keywordnya itu adalah bisnis proses sebenarnya dalam suatu keberhasilan. Ya. Itu Yes. pertama. Kedua, kalau saya mau boleh sharing ya, generasi milenial ini harus bisa membuat satu produk atau bisnis yang differentiation-nya itu jelas. Jadi misalnya sekarang lagi tren kan rice box. Ya, rice box. Rice box. Semua bikin rice box. Ya kan? Ayam goreng semua gitu loh. Ini salah gitu Iya. loh. Ya kan? Jadi gimana terus apa namanya? Itu minuman kopi kan? Iya, Kopi banyak banget. di mana-mana kan? Iya, banyak sekali. Ya kan? Ini yang perlu diferensiasi. Ya kan? Misalnya bikinlah satu yang lain. Ya kan? Tidak mudah loh membuat ide itu bisa berbeda dari yang lain. Yes, betul. Ya kan? Nah, itu saya bilang, kalau generasi kolonial itu bisa langsung dapat idenya dan bisa survive karena mereka memahami bisnis proses. Kalau generasi milenial itu mencari ide itu kan, karena saya ketemu lagi milenial Katrina ketemu dengan Katrina lagi. Ini kita ngomong gitu ya. Iya. Generasi milenial. Sama nggak idenya? Sama. Ya kan? Yes, betul. Karena kenapa? Ya hangoutnya di situ. Yes. Ya kan, hangoutnya di situ. Terus apa? Sorry ya, dugemnya di situ misalnya. Sama taste-nya. Coba misalnya nih, hangoutnya ke kebun teh. Misalnya Di gitu tempat yang berbeda. Ya, diferensiasinya gitu loh, mesti jelas. Jadi, karena kalau nggak percuma. Ya kan, apalagi dengan masa pandemik ini ya. Wah, kompetisi itu demikian ketat sekali, toh nggak? Jadi kalau kita bicara level 1 sampai 10 ya, 1,1, 1,2, 1,3, bukan bicara 1 dengan 2 loh. Iya, iya. Kita mencapai 5 aja susah mati. Kenapa? 1, 1,1, 1,2, terus 2, 2,1, 2,3, terus gitu ya. Beda sama dulu kan, dulu langsung bisa hit ke 4, ke 5, 9. Nah itu, saya kasih ilustrasi seperti itu. Jadi kalau saya buat sharing, generasi milenial ini harus punya suatu produk bisnis yang diferensiasinya jelas. Yang jadi ciri khas gitu, Ya, yang berbeda. diferensiasi, inovasi ya. Nah, yang ketiga yaitu konsistensi. Ya, jangan sampai dia gagal, oh sepi, tutup, ganti lagi. Wah. Ya, jadi saya pernah sebelum pandemik ya. Yes. Saya pernah bicara dengan beberapa pelaku bisnis restoran itu, critical time-nya tuh 3 bulan pertama. Kalau dia bisa survive 3 bulan pertama, ya, dia akan survive. Ya, setahun, gitu loh. Ya kan, jadi itu yang yang saya bisa sharing lah, Katrina. Yes, betul. Ini saya mau ke deep question nih, Pak. Ya. Pernah tidak terpikirkan oleh Bapak kalau ini saya bakal gagal, ini saya bakal tidak ada yang bakal ngelirik saya gitu, tidak ada bisnis saya mungkin tidak akan sukses ataupun industrial bisnis saya mungkin tidak akan berjalan lancar atau bagaimana? Nah ini pernah tidak terbesit ya, gitu? Itu pernah ya, kan itu normal semua manusia ya. Cuma saya itu mungkin agak berbeda. Saya tuh nggak pernah mikir gagal, gitu. Pernah kepikir, cuma saya saya punya filosofi itu trial by error, coba aja, gitu. Gagal paling dimarahin. Yes. Coba aja gagal paling dimarahin. Ya. Nekat aja. Nekat. Ya kan? Tapi apakah akan diskualifikasi? Enggak, gitu loh. Saya filosofi saya sharing dengan tim saya, dengan tim yang lain juga. Coba aja, nggak apa-apa. Kita punya itu tuh coba. Kita berargue dengan kita punya atasan ya, dengan siapapun juga. Boleh dong. Yes, kita betul. argue kok. Selama positif ya. Argue aja nggak apa-apa.
Paling kalau kita salah punya argue dimarahin, ditegur, ya kan? Udah selesai kan? Dan kita bisa mendapatkan ide baru lagi untuk argue lagi, untuk coba lagi. Makanya saya bilang kenapa ini bisa setahun dengan PCTV sampai hari ini jalan. Karena saya punya argue, ya kan? Jadi awal-awal yang kita mulai dengan PCTV ini, waduh, itu hambatannya luar biasa kan? Dari betul. mulai saya mesti fight dengan internal kita, ya kan? Yes. Terus saya mesti fight dengan customer. Wah, ini kan suatu melawan arus, ya kan? Betul. Kalau kita naik kapal laut itu ketemu badai, kan pilihan cuma dua, diam aja tenggelam, atau lewatin badai, lihat matahari. Yes. Itu doang pilihannya deh kalau hidup. Saya sih senang kasih ilustrasi ya. Yes, nggak apa-apa Pak. Jadi itu yang saya selalu belajar dari situ, gitu kan. Jadi saya ulang lagi ya, kalau ada badai di kapal laut itu, cuma dua pilihan kita. Satu, diam aja di badai itu, tenggelam, atau kita lewat di badai itu, lihat matahari. Ya kan? Berani untuk survive. Survive kan? Kan nggak ada apa pilihannya sama kan? Yes, mau diam aja di situ, mau nerjang badai, ya kan? Yeah. Sama aja pilihannya gitu loh. Yes. Kalau kita nggak nerjang badai, dapat matahari, lihat matahari, oh matahari gitu. Nah itu saya punya ilustrasi lah. Iya, gitu. betul sekali. Ya. Berarti don't let your mind describe yourself. Jadi lebih ke apa yang kita pikirkan itu berarti harus kita lakukan. Jangan buat pikiran-pikiran yang negatif terhadap diri kita sendiri karena itu bakal menghambat gitu ya Pak, menghambat sukses Bapak. Sangat luar biasa sekali Pak Rudi. Waktu juga yang batas ini ya. Iya, dengan waktu yang sangat terbatas. Mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk yang nonton ataupun untuk menutup ini Pak? Ya, saya rasa jadi dari awal sampai sekarang tuh saya banyak sharing ya. Yes. Jadi bukan menggurui juga, ini saya juga mohon maaf. Cuman kebetulan kami itu melalui badai ini benar-benar sangat tight ya, sangat luar biasa sekali ya. Jadi kalau bicara kesedihan ya, kekecewaan, putus asa itu sangat-sangat jelas gitu loh. Tapi bagaimana kami ini JBK Industrial Estate, tim kami itu semua tuh tetap optimis, tetap semangat ya melewati semua ini karena kami yakin bahwa ada hasil yang akan kami capai, yang akan kami nikmati ya. Waktunya kapan? Waktunya akan ada kalau tetap kita konsisten ya. Jadi yang bisa saya sharing ke semua audiens adalah tetaplah optimis, ya kan? Tetaplah bisa beradaptasi, bergaul dengan orang-orang yang positif. Yes, betul. Itu saya selalu bilang kita bergaul dengan orang-orang yang positif. Karena kalau kita bergaul dengan orang positif, kita jadi positif, ya kan? Yes, dan betul kita sekali. Kita bisa optimis. Yes, betul. Itulah kira-kira. Ya. Berarti saling membangun satu sama lain untuk menjadi lebih terdepan gitu ya Pak? Gitu, kan. Oke, baiklah. Terima kasih untuk pemirsa di rumah yang telah menonton video ini. Untuk teman-teman juga di Zoom Meeting, terima kasih banyak. Kita akhiri untuk Coffee Corner kita pada pagi hari ini. Nantikan Coffee Corner selanjutnya hanya di channel JBK Industrial Estate. Terima kasih. Terima kasih. Salam.